Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akidah masih melanjutkan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kali ini adalah problematika yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama, sabatuhu radhiyallahu an ba'da wafatin Nabi. Keteguhan Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Nabi. Diceritakan oleh Hafidz Ibnu Rajab, lama tuwfiya Rasulullah ittarabal muslimun. Saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang. Faminhum man duhisha fakhulita. Di antara kaum muslimin ada yang terjadi disorientasi, nggak tahu harus bagaimana. Wa minhum man aqada. Di antara kaum muslimin ada yang terduduk. Falam yutiqil qiyam, tidak bisa berdiri. Wa minhum man i'taqala lisanuhu. Di antara kaum muslimin ada yang membisu, lidahnya keluh. Saat Rasulullah wafat tidak mampu bicara. Wa minhum man ankara mautahu bil kulliyah. Di antara kaum muslimin ada yang ingkar terhadap kematian Nabi, nggak percaya. Qala Al-Qurtubi mengatakan mubayyinan idza mahadil musibah wa ma tarattaba 'alaiha min umur. Kata Imam Qurtubi, kematian Rasulullah itu, wafatnya Rasulullah min azamil musibah, min azabil masaib al musibah fid din, adalah musibah yang terbesar pada ajaran Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah dikatakan, disabdakan Rasulullah jauh sebelum beliau wafat. Rasulullah bersabda, idza asaba ahadakum musibatun apabila musibah menimpamu, falyadhkur musabahu bi, maka ingatlah musibah besar yang akan menimpaku. Fa innaha, maka sesungguhnya musibah yang menimpaku a'zamul masaib, musibah yang terbesar. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa nikmat yang Allah, lawan kata dari musibah itu kan nikmat ya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada dunia, kepada manusia, itu adalah diutusnya Rasul. Ini dalam surat berapa tuh? 3 ya. 3 ayat 164. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu ada 4. Yang tertinggi adalah nikmat diutusnya Rasul. Allah berfirman dalam surat 3 ayat 164. Laqad a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Apa anugerah? Idz ba'atsa fihim rasula. Karena Allah telah mengutusnya sebagai seorang rasul. Artinya tanpa kehadiran Rasul, praktis kita tidak mampu membedakan halal dan haram, hak dan batil, dan begitu seterusnya. Nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah
adalah nikmat hidayah. Ya. Seseorang mendapat hidayah, itu nikmat yang kedua setelah anugerah Allah kepada Rasul. Ya. Nikmat yang ketiga adalah nikmat merdeka. Nikmat merdeka ini diusung, artinya ditopang oleh akal. Nikmat yang paling bawah adalah nikmat hidup. Ya, kita diberi hidup nyaman, nggak cacat, semua organ tubuh berjalan normal, itu nikmat paling rendah. Maka kalau kita tidak mampu menggunakan nikmat untuk syukur, ya kita nggak beda dengan binatang. Ya, jadi nikmat paling rendah itu adalah nikmat hidup, yang kedua adalah nikmat merdeka. Merdeka melakukan apa saja. Nah, setelah kita merdeka, lalu kita mengikat kemerdekaan kita itu dengan hidayah. Kan kita tadinya merdeka. Waktu subuh datang, kita bisa tidur, bisa sholat, merdeka. Tapi kita mengikat diri kita untuk sholat. Nah, maka itu nikmat yang lebih tinggi, hidayah namanya. Maka kalau nikmat tertinggi itu adalah anugerah Allah terhadap kehadiran Rasul di tengah-tengah kita, otomatis musibah yang paling besar adalah kehilangan Rasul. Ya, kematian Rasul. Sebab Rasul sudah tidak menerbitkan lagi statement-statement yang sifatnya wahyu, ya kan? Wahyu itu hanya kita ketahui dari lisan Rasul. Nah, kita lanjutkan. Mana? Qala al-Qurtubi, ya, min adzam masaib, ya, itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa kaum muslimin karena kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa Rasulullah li anna musibah bi a'dzamu min kulli musibah yusabu bihal muslim bandahu ila yaumil qiyamah. Karena tidak ada musibah yang lebih besar kecuali kematian Rasulullah yang menimpa kaum muslimin. Wa matatin nubuwah, karena pada setelah kematian Rasulullah inqata'al wahyu terhenti. Wa matatin nubuwah, kenabian pun selesai. Tidak akan ada nabi lagi. Wa kana awalu zuhuri syarr birtidadil Arab wa ghairi dzalik. Dan disitulah timbul kekacauan, dimulai dengan banyak orang yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, setelah kematian Rasulullah. Wa kana awwalu inqital khair wa awwalu naqsani. Karena terputusnya wahyu, maka merupakan penurunan. Nah, ya. Jadi masa yang terbaik adalah masa saat Rasulullah hidup. Wa qala Ibnu Ishaq wa lamma tuwfiya Rasulullah azumat bihi musibatul muslimin. Kata Ibnu Ishaq, ahli sejarah, saat Rasulullah wafat, ya, musibah itu sangat berat bagi kaum muslimin. Faqalat Aisyah fi ma balaghani naqul. Aisyah berkata, lamma tuwfiyan nabi irtaddadil Arab. Saat Rasulullah wafat, beberapa kalangan orang Arab murtad. Wa asyrabatil yahudiyah, serta orang Yahudi, ya, begitu juga terlihat kendor, ya, mulai membangkang. Wa nujumun nifaq, orang-orang munafik juga begitu. Wa saral muslimun kal ghanamil matirah fil lailatis syatiyah li faqti nabiyihim. Jadilah kaum muslimin seperti kambing yang kehilangan induk di malam gelap, ya, kehilangan induknya, kehilangan arah. Seperti itulah suasana hari pertama Rasulullah wafat. Walamma sami'a Abu Bakrin al-khabar aqbala ala farasin fi maskani bin Nasr bisanah. Saat Abu Bakar mendengar apa yang terjadi pada Rasulullah,
beliau pun segera mengendarai kuda ya dari tempat tinggalnya di sana, hatta nazala fatakhala masjid, sampai tiba di tempat ya, beliau masuk masjid, falam yukaliman nas, tidak bicara kepada siapapun karena suasananya tegang ya, hatta dakhala ala Aisyah, sampai kemudian beliau masuk ke rumah bilik Aisyah, fatayamma Rasulullah wa huwa maksyun bi thawbin habarah. Beliau mendapati Rasulullah sudah ditutup dengan kain yang lebar. Fakasyafa'an wajihi. Kemudian beliau membuka wajah Rasulullah, summa aqaba alai. Kemudian dia nangkup, nubruk ya, ke wajah Rasulullah. Faqabbalahu, lalu menciumnya, wabaka, kemudian beliau menangis. Summa qala, lalu beliau berkata, bi abi anta wa ummi. Demi ayahku, demi ibuku, wallahu la yajma'allahu 'alaika mautatain. Allah tidak akan membuat dua kematian padamu. Allah tidak akan menyatukan dua kematian. Amal mautatat allati kutibat 'alaika faqaddamtaha. Ini adalah kematian yang pertama. Wa kharaja Abu Bakrin wa Umar yatakallam. Lalu keluar dari kamar, Abu Bakar dan Umar bicara. Faqala wa kharaja Abu Bakrin wa Umar yatakallam. Abu Bakar keluar dari bilik, dia mendapati Umar ngoceh-ngoceh. Umar bin Khattab. Ya. Faqala ijlis ya Umar. Kata Abu Bakar, duduklah Umar. Jangan bicara. Wa huwa madin fi kalamihi. Tapi beliau tetap bicara, maksudnya ngomel-ngomel ya. Fi saurati ghadabihi, dalam keadaan marah. Umar tuh marah. Sebenarnya Umar marah ini karena nggak menerima takdir. Kalau bahasa kasarnya, nggak bisa menerima kenyataan Rasulullah sudah wafat. Siapa yang bilang Rasul wafat? Bunuh sampean. Sampai kehilangan seakan-akan kehilangan kesadaran. Wa huwa madin faqama Abu Bakar finnas khatiban. Lalu Abu Bakar berdiri di tengah-tengah orang yang hadir waktu itu. Ba'da'an hamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah, biasa tahmid ya, alhamdulillah dan sebagainya. Amma ba'd. Fa inna man kana ya'budu Muhammad. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ya, fa inna Muhammadan qad mata, dia sudah mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah menyembah pada Allah, fa innallaha hayyun, maka Allah maha hidup, la yamutu, tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan surat 3 ayat 144. Isinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Telah lalu sebelumnya rasul-rasul. Fa imata, apakah jika dia mati, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu kembali di atas tumit-tumitmu. Nah, ini makna kiasan untuk murtad. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kamu murtad? Wa may yang qalib ala aqibaihi, maka barang siapa yang kembali ya, berputar di atas kedua tumitnya, ya, berbalik, fala yadarallaha syai'a, maka dia tidak bisa memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Jadi apakah Muhammad kalau mati atau terbunuh kalian murtad? Nah, barang siapa yang murtad maka tidak mendatangkan madarat sedikit pun pada Allah.
Wa sayajzillahu syakirin, dan kelak Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Fanasyajan nasu yabkun. Setelah mendengar itu serentak orang-orang yang hadir nangis. Berarti mereka sudah mendapat kepastian Nabi Muhammad wafat. Kalau Umar kan belum masuk bilik ya, ngawur, ngomong ngacak, ngecaprak gitu kan. Gak menerima kenyataan. Siapa yang bilang Nabi mati? Tak, bunuh. Lalu Umar berkata, wallahi ma huwa ila an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'ukirtu. Demi Allah, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini. Padahal beliau hafal kan. Seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengar. Fa'ukirtu, maka aku pun disorientasi. Ya, ukir itu artinya apa istilahnya, mandul ya, mana asalnya. Lemes gitu. Fa'ukir itu maka aku menjadi impoten, tidak punya kekuatan. Hatta ma tuqiluni rijlaya, sampai-sampai kakiku tidak bisa menopang tubuhku. Wa hatta ahwaitu ilal ardi, sampai aku ambruk. Lemes ya, padahal beliau tadinya sambil ngoceh-ngoceh gitu ya, begitu mendengar statement dari Abu Bakar Siddiq, seakan-akan kakiku tidak bisa dipakai berdiri. Aku pun ambruk. Hina sami'tu talaha, saat aku mendengar pidato Abu Bakar Siddiq. Alim tu anan nabiyya qad mata. Yakinlah aku bahwa Nabi sudah wafat. Nah ini ya, jadi membawa kesedihan yang luar biasa. Tapi itulah, dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, ini mempunyai watak yang berubah. Sebelum Rasulullah wafat, Abu Bakar terkenal sosok yang cengeng. Sementara Umar yang tegas. Nah, tapi setelah Rasulullah wafat, berbalik. Abu Bakar yang kuat, Umar yang cengeng. Setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi yang lebih sering nangis itu Umar bin Khattab setelah Rasulullah tiada. Ya, nggak tahu, sulit dibayangkan bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah sampai Bilal aja tidak kuat lagi untuk azan. Kan beliau tukang azan itu. Ya, jadi nggak sanggup lagi azan, sehingga beliau meninggalkan Madinah. Sebab di Madinah itu selalu ingat Rasulullah. Terutama ketika dibacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau nggak sanggup menerusin. Begitulah cinta sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya Bilal pun keluar dari Madinah, nggak sanggup. Suatu saat dia berkunjung lagi ke Madinah, diminta didaulat lagi untuk menjadi muadzin. Sama, begitu sampai lafaz asyhadu anna Muhammad, malah penuh dengan sesenggukan. Jadi suara azannya terganggu. Jadi beliau nggak sanggup. Selalu begitu manis kenangan bersama Rasulullah. Nah, kita lanjutkan. Kata Imam Qurtubi, hadil ayat adallu dalil ala syaja'ati siddiq wa jur'atihi. Fenomena ini, kata Imam Qurtubi, merupakan dalil keberanian Abu Bakar Siddiq. Wanten. Biasanya kan dia pengiba gitu ya. Tapi dia tidak terpuruk seperti sahabat-sahabat. Semuanya dirundung kesedihan. Gak ada yang berani ngomong. Semuanya terduduk lemes. Fa inna syaja'wal jur'ah haduhuma thubutul qalbi inda hulul masaib. Karena yang namanya berani, yang disebut berani, wanten, itu keteguhan hati saat mendapat musibah. Saat kena musibah dia tegar. Ya, itu yang namanya berani. Wala musibatu azam min mautin nabi. Tidak ada musibah yang lebih besar melebihi musibah kematian Nabi. Fadzaharat syaja'atuhu wa ilmu. Maka terang menjadi nampak keberanian Abu Bakar dan ilmunya. Qala nas lam yamut Rasulullah minhum Umar. Kata orang-orang, lam yamut Rasulullah. Rasulullah belum mati. Bagaimana sikap orang ketika dinyatakan Rasulullah wafat?
Belum, siapa yang bilang mati ya? Ada yang begitu. Tiba-tiba kesadarannya hilang. Itulah Umar di antaranya. Tapi bukan Umar sendiri. Nah, Umar kan dengan keberanian itu bawa pedang masalahnya. Wa kharasa Utsman. Bagaimana Utsman? Utsman membisu. Enggak ngomong apa-apa. Diam aja. Wastakhfa Ali. Ali ngumpet. Jadi bersembunyi sambil nangis. Enggak mau kelihatan anulah. Wattarabal amru. Begitu juga terguncang seluruh manusia pada saat itu terguncang. Fakasyafus siddiq bihadil ayat hina kudumi min maskani bisanah. Tapi tampillah Abu Bakar ya mencairkan suasana ini. Jadi suasana itu udah ya mendung lah singkatnya kalau ibarat cuaca. Semuanya diam, gak ada yang berani ngomong. Sampai kemudian Abu Bakar mengambil tindakan. Karena mautu Muhammad musibatun azimah. Kematian Nabi Muhammad itu musibah yang besar. Wabtila'un syadidat. Dan merupakan ujian yang sangat besar. Wa min khilaliha wa ba'daha zaharat syakhsiyatus siddiq kaqaidil ummah qatla nadhira wala mathil. Tapi ternyata sosok seorang Abu Bakar Siddiq ya, sudah jauh-jauh hari beliau sudah membaca tanda-tanda ini. Yaitu setelah turun surat 48. Ya. Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubin. Kami telah memberikan futuh. Nah, orang-orang berteriak gembira, ya, sorak-sorai. Beliau termenung, tidak muncul di keramaian orang. Ketika dikunjungi, beliau menangis terisak-isak. Ini suatu tanda Rasulullah tidak lama lagi ada di tengah-tengah kita. Itu dalam hitungan bulan setelah itu beliau wafat. Nah, kita lanjutkan. Itu masalah pertama, ya. Jadi taqulu ummul mukminin Aisyah, fa wallah, kata Ummu Aisyah melihat menyaksikan menjadi saksi dari kondisi ini. Demi Allah, la ka'anna naslam yakunu yu'allimuna anna Allah anzala hadhil ayat. Seakan-akan orang-orang yang kumpul pada waktu itu ya tidak mengerti atau belum tahu ada ayat ini. Itu makana ma'awama Muhammadun ila Rasul. Seakan-akan ayat itu belum pernah ada. Hatta talaha Abu Bakrin. Sampai-sampai Abu Bakar membacanya. Fatalaqaha minun nas. Maka manusia pun baru sadar. Fama yasma'u bashar illa yatluha. Padahal orang-orang sudah menghafal ayat itu. Tapi seakan-akan baru turun. Itu masalah pertama. Masalah kedua, mubaya'atu fi saqifati Bani Sa'idah wa ijma'i sahabat ala dzalik. Mubaya'ahnya di baiatnya Abu Bakar di Bani Sa'idah. Ya, Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang Saqifah Bani Sa'idah oleh pemerintah Arab Saudi dijadikan sebagai situs sejarah. Jadi ada satu pekarangan yang luas, sekarang dikasih pagar. Nah, di situ ada plangnya. Ya, ditulis, disinilah dahulu setelah wafat Rasulullah, sahabat-sahabat berkumpul untuk menentukan penggantinya. Lama alima sahabat biwafati Rasulillah istamal ansar fi saqifati Bani Sa'idah fil yaumi nafsi. Pada hari itu juga setelah setelah sahabat memastikan ya Rasulullah sudah wafat, mereka pun berkumpul ya di Bani Saqifah Bani Sa'idah. Wa huwa yaumul itsnain Ats-tsani asyara min syahri Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal minas sanatil hadi asyara lil hijrah, tahun 11. Wa tadawalul amra bainahum fi ikhtiyari may yali khilafa man min ba'dihi. Mereka membicarakan siapa pengganti Rasulullah. Jadi jenazah Rasulullah belum diurus. Ya, setelah wafat itu jenazah Rasulullah enggak diurus, belum diurus. Belum ditajhiz. Kenapa? Ya karena pemimpin yang meninggal. Nanti siapa yang imamin?
Jadi mereka tentukan dulu pemimpinnya siapa. Ya, jadi betapa dari pelajaran ini menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan. Kita nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Nah ini, jadi orang yang mengatakan Islam itu anti politik, salah besar. Nah ini kita lihat perjalanan. Kita lanjutkan. Wal tafatil ansar haula zaimil Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Lalu sahabat Ansar melirik kepada pemimpin Khazraj. Ya. Kita tahu kan Ansar itu ada dua, yaitu Khazraj dan Aus ya. Nah. Kemudian ketika Islam datang mereka tadinya bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu mereka menjadi persahabatan. Pada waktu itu pemimpin Khazraj itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Mereka menunjukkan pandangan pada beliau ketika kumpul ya, di kerumunan banyak orang, ketokohan Sa'ad bin Ubadah ini masih diakui. Walamma balagha khabara ijtimai ansar fi saqifati Bani Sa'idah ilal muhajirin, maka ketika sampai berita orang-orang Ansar berkumpul di Bani Sa'idah, ya, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu suatu tempat ya singkatnya. Ya kalau kita mah mungkin di TK belakang itulah singkatnya. Itu disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Ilal muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin mendengar, sahabat-sahabat Ansor kumpul di sana. Wahum mujtami'un ma Abi Bakr Siddiq, mereka pun mendatangi Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar memang lagi fokus ke jenazah Rasulullah, tapi jenazah ini belum sempat diurus, datang berita itu, sahabat Ansor pada ngumpul. Bukannya mereka ngumpul ke tempat duka, bukan. Malah ngumpul membicarakan siapa penggantinya. Nah itu. Litarsyihi mayyatawal khilafah. Orang-orang berkumpul untuk mendukung Abu Bakar Siddiq sebagai khilafah. Karena mereka sudah membayangkan, orang-orang kok membicarakan pengganti. Kalau kita kan nanti dulu sih gitu kan. Nah, kan gitu kalau menurut kita. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya arti kepemimpinan. Qalal muhajirun li ba'dihim intaliqu bina ila ikhwanina min ansar. Orang-orang muhajirin datang kepada Abu Bakar lalu bilang, "Ayo kita ke sana. Kita ngumpul, orang-orang pada ngumpul sana." Nah, mereka singkatnya nyeret Abu Bakar lah. Abu Bakar kan lagi fokus ini. Ya. Kehilangan Rasulullah. Fa inna lahum fi hadzal haq nasiban. Karena kalau enggak, ini akan ya, menentukan masa depan. Itu kata orang-orang. Qala Umar, fantalakna, lalu kami pun pergi. Falamma danawna minhum laqina minhum rajulain salihain. Maka ketika kami mendekat, kami berjumpa dengan dua orang yang saleh. Nah, dua orang saleh katanya. Yaitu Uwaim bin Sa'idah, Ma'an bin Adi. Fadzakara ma tamala'u alail qaum. Maka di situ disebut-sebut, diceritakan mereka yang sudah tahu apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, menceritakan kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka sudah mau melantik katanya. Sudah mau melantik katanya. Oh, jadi sempat loh, kenapa kita nggak diajak bicara gitu? Ya, aina turidun ya masyar muhajirin. Nah, keduanya berkata, mau kemana wahai orang muhajirin? Qulna nuridu ikhwanana haula mina ansar. Kami mau berkumpul dengan sahabat Ansar. Di sana kan, jadi ini kan di rumah Nabi, dia tempatnya jauh. Kata dua orang ini, la taqrabuhum. Jangan ke sana. Uqdu amrakum. Selesaikan aja urusan kalian. Kata ini dua sahabat. Fakultu wallah lana'tiyannahum. Tidak, kami akan mendatangi mereka. Fantalakna hatta ataina fi Saqifah Bani Sa'idah. Jadi maksud saya, kalau kekuasaan itu tidak penting, nggak mungkin sampai jenazah Rasulullah itu
diprioritaskan kepemimpinan itu. Ya. Faidha rajulun muzammil, maka tiba-tiba di kerumunan itu ada seorang laki-laki yang pakai selimut, menutupi badannya dengan selimut. Baina zahranaihim, di tengah-tengah mereka. Fakultu, pasti cerita Umar ya, maka aku bertanya, man hadha, siapa ini ya? Faqalus hadha Sa'du ibnu Ubadah. Ini adalah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj tadi. Fakultu ma lahu, apa yang terjadi pada dia? Kok pakai selimut-selimutan? Qalu yu, aku lagi demam. Falamma jalasna qalilan, maka setelah kami duduk sebentar, tasyahada khatibahum, lalu ya dia menjadi khatib. Nah, dia menjadi kesaksian khatib. Nah, si Sa'ad bin Ubadah ini pidato. Fa'asna 'ala Allah bima huwa ahluhu tsumma qala amma ba'du. Nah, setelah biasa puji-pujian pada Allah, lalu beliau berkata, Sa'ad bin Ubadah, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Wa katibatul Islam, dan batalion Islam. Wa antum, sementara kalian, ya masyar muhajirin, orang-orang muhajir, rohtun, hanya sekelompok orang. Singkatnya kalau dalam bahasa kasar, kami ini orang-orang yang asli. Kalian kan pendatang. Begitu kata Sa'ad bin Ubadah. Kami ini ansarullah, kami ini sahabat Ansar. Kami ini asli orang sini. Kalian pendatang. Wa antum masa qad daffat dafakum. Artinya singkatnya, kalian sudah diusir oleh kaum kalian. Bahasa lain ada pendatang. Jadi suasana tegang ini. Ya. Jadi memang seperti yang diuraikan oleh Endang Saifun Ansori, terjadinya perpecahan umat Islam bukan karena perbedaan pendapat berdasarkan fakta sejarah, tetapi karena perbedaan pandangan politik. Politiklah yang menyebabkan umat Islam ini pecah. Nah, termasuk ini, di awalnya ini. Jadi sahabat Ansor pidato, kami adalah penolong Allah, kami adalah batalionnya Islam. Jadi kalau perang-perang kami juga banyak pengalaman bersama Rasulullah. Kalian ini adalah rohtun, pendatang. Fa'idhahum yuriduna ayyahtaziluna, tetapi orang-orang ingin mengenyahkan kami. Begitu kata Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang tidak nganggap ke kita-kita itu sebagai tuan rumah, gitu kan? Nggak diperhitungkan. Wa ayyahdununana minal amri, dan mereka ingin kami tidak membahas urusan khilafah. Oh, itu ada sudah di zaman dulu. Jadi Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin Khazraj yang asli Madinah, dia pidato. Di situ kumpul juga sahabat Ansor yang dari Mekah kan, namanya sahabat Ansor. Kami ini orang asli sini, itu singkatnya lah. Kami ini pribumi. Kami ini penolong-penolong Allah. Kami juga batalion Islam. Sementara kalian adalah pendatang. Banyak orang menyisihkan kami, ingin tidak melibatkan kami dalam urusan ini. Begitu kata Sa'ad bin Ubadah. Falamma sakata aratu an atakallam. Umar yang cerita, saat dia sudah terdiam, ingin rasanya aku bicara. Umar kan terkenal galak kan. Ingin rasa ini yang cerita Umar, ingin rasanya aku bicara. Ya. Aku maju, lalu aku sudah siapkan mau ngomong apa gitu. Nah, karena kan orang yang biasanya bicaranya emosi, dia harus di khalayak itu harus hati-hati kan, memberikan statement. Saya sudah ngarang-ngarang katanya, mau ngomong apa gitu. Karena ini pertemuan yang sangat menegangkan. Kalau kita tindakannya salah, maka akan terjadi perang. Tuh, ya, itu sudah diperhitungkan oleh Umar. Sehingga saya mau ngomong, qala Abu Bakrin ala rislika. Lalu Abu Bakar mengatakan,
Nah, gitu kan. Ya. Kata Abu Bakar. Jadi ini maksudnya cerita kepiawaian Abu Bakar kan ini. Kita ini kan cerita kepiawaian Abu Bakar, kan? Jadi Umar tuh mau merangsek, mulai kelihatan sangarnya gitu. Karena peranan muhajirin kan direndahkan tuh ya. Tadi itu kan, kalian ini kan hanya pendatang-pendatang. Itu ya. Nah, jadi dikecilkan lah. Umar itu udah mau tapi ya. Nah, gitu kan. Ala rislika. Fakari itu an afdabahu. Jadi saya tidak mau membuat Abu Bakar marah. Fatakallama Abu Bakrin. Fakana huwa ahlam minni wa awqar. Maka mulailah Abu Bakar menyambut, ya, mengkanter ucapan dari Sa'ad bin Ubadah. Dia ada orang yang santun, kata Umar. Dia lebih terhormat. Jadi karismatiknya terlihat. Wallahi ma taraka min kalimatin ajabani fi tazwidi ila ma qala. Perbedaan aku dengan dia sebenarnya sama, dia bilang. Apa yang aku sudah siapkan, aku tulis, itu bisa diucapkan oleh Abu Bakar spontan. Jadi yang sudah saya karang-karang itu ternyata diucapkan juga oleh Abu Bakar gitu. Cuma bedanya beliau spontan gitu loh, nggak ada catatan. Saya mah udah nyatet gitu. Takut salah. Faqala ma dzakartum fikum, apa pidato Abu Bakar? Apa-apa yang sudah kalian sebut, bahwa kebaikan-kebaikan yang sudah kalian alami bersama Rasulullah itu benar adanya. Jadi Abu Bakar tidak menjatuhkan. Itu benar adanya. Memang kalian orang-orang baik. Tapi ingatlah, dari mana kalian tahu kebaikan itu kalau bukan dari kami? Ini Abu Bakar gitu. Memang kalian pendukung-pendukung kebaikan. Tapi dari mana Anda tahu baik dan buruk kalau bukan dari kami? Ya kan? Ini kata Abu Bakar Siddiq. Wa qad raditu. Orang muhajir katanya. Dari mana? Wala ya'rifu hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisyin. Kalian tidak akan tahu kebaikan kecuali dari orang-orang Quraisy. Yang muhajirin, notabene-nya muhajirin, pendatang-pendatang inilah yang mengenalkan kebaikan pada kalian. Ya, singkatnya, kalian memang orang pribumi, orang-orang yang baik, pendukung Rasulullah. Tapi dari manakah kalian tahu kebaikan itu kalau bukan dari sahabat muhajirin? Ya, dengan santunnya beliau mengatakan begitu. Jadi tidak menjatuhkan, tidak. Udah begini aja. Silahkan pilih dua orang. Ini, gitu ya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Abu Bakar Siddiq, udah pilih aja ini. Nah, dia memegang tanganku. Kata Abu Bakar, kata Umar, Abu Bakar memegang tanganku. Silahkan pilih ini atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat muhajirin juga. Udah silahkan. Kata Umar yang menceritakannya Umar, aku tidak benci suatu pidato kecuali apa yang diucapkan Abu Bakar ini. Kata dia tuh, bagaimana mungkin saya menjadi pemimpin padahal di situ ada Abu Bakar Siddiq. Mana mungkin saya menjadi pemimpin dia? Itu kata Umar bin Khattab. Andaikan aku boleh merangsek, kemudian dipenggal leherku, nggak apa-apa, dia bilang. Demi mencairkan suasana. Kata Umar bin Khattab. Lalu apa yang terjadi? Semua kata sananya jawab ya. Si Ubadah bin Ansar, Ubadah ini jawab, Sa'ad bin Ubadah. Ana jaziluha. Kami memang tongkatnya Rasulullah. Ini makna kiasan. Kami maksudnya dijadikan alat oleh Rasulullah buat mengalahkan musuh, gitu kan? Tongkatnya. Udah gini saja. Kata ini Sa'ad bin Ubadah, minna amir wa minkum amir. Udah gini aja. Kalian mengangkat pemimpin,
kami juga mengangkat pemimpin. Masing-masing punya pemimpin. Bagaimana? Ya. Fakatsura lagat, maka tiba-tiba gaduh setelah ada statement dari ini sahabat Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Wartafatil aswat, dan meninggi, volumenya semakin berisik. Orang gaduh gitu pada mengomentari pernyataan ini. Hatta fariqat minal ikhtilaf, sehingga dekat terjadi perselisihan. Terjadi udah gesekan itu. Fakultu, lalu aku memberanikan diri, kata Umar. Kemarikan tanganmu, kata Umar kepada Abu Bakar Siddiq. Kemarikan tanganmu. Dipegang oleh Umar. Fabaya'tuhu. Lalu aku membaiat Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar ngomong, dah, saya silakan pilih satu di antara kami ini, 2 orang saya calonkan. Dia menunjuk Abu Umar serta itu tadi, ya, bin Jirah, ya. Ya. Lalu Umar mengatakan, saya benci sekali ada kata-kata Abu Bakar seperti ini. Bagaimana mungkin saya memimpin rakyatku adalah Abu Bakar Siddiq? Tidak mungkin lah. Dia kan orang yang paling baik, gitu kan, dukungan Umar kepada beliau. Ketika Sa'ad bin Ubadah ini menyatakan, udah masing-masing aja, kita ada pemimpin, kalian pemimpin. Ya, kemudian Umar pun mengambil tangan Abu Bakar Siddiq. Lalu dia berbaiat. Aku setia kepadamu. Itu ya, saya mengangkat Abu Bakar. Wa fi riwayatin fatakallama Abu Bakrin falam yatruk syai'an unzila fil ansar wala dzikru Rasulullah min sya'nim illa wa dzakara. Wa laqad alimtum. Lalu setelah mendekati pembaiatan semuanya, Abu Bakar kemudian bicara. Seperti yang kalian sudah maklumi, anna Rasulullah pernah berkata, lau salakan nas wadian, wa salakatil ansar wadian, salaktu wadil ansar. Seandainya aku menuju suatu lembah, sahabat Ansor menuju satu lembah, maka aku akan ikuti lembahnya Ansor. Ini pujian kepada sahabat Ansor, ya. Walaqad alimta ya Sa'ad. Kan kamu juga sudah tahu, wahai Sa'ad. Rasulullah kan memuji Ansor tuh, dia kemukakan dulu pujian-pujian itu. Rasulullah pernah berkata, kalau Ansor ke sana, aku ke sini, aku akan ikuti ke sana. Itu kata si Abu Bakar Siddiq. Kamu juga tahu Sa'ad, Rasulullah nggak bicara itu saja. Rasulullah juga berkata, Quraisyun wulatu hadzal amr. Quraisy adalah pemimpin umat ini. Fabarrun nas taba'un libarrihim. Kebaikan manusia mengikuti kebaikan mereka. Wa fajirun nas taba'un lifajirhim. Yang jahat ikut jahat. Jadi manusia baik itu karena mengikuti kebaikan Quraisy. Manusia jahat karena mengikuti kejahatan Quraisy. Kan Anda juga sudah tahu Rasulullah ngomong begitu. Faqala lahu Sa'ad. Lalu Sa'ad menjawab, sadaqta, Anda benar. Nahnul wuzara wa antum umara. Kalian adalah pemimpin, kami menteri-menterinya aja. Ini kata Sa'ad. Ya sudah, kalau begitu kalianlah, maksudnya presidennya, kami mengisi kabinetnya. Saat ini ya, setelah diingatkan sabda Rasulullah, Sa'ad pun adem dengan memberikan pernyataan seperti itu. Wa bihadza hasala ijma' ala khilafati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah kejadian itu kemudian Umar menarik tangan Abu Bakar lalu dibaiat, aku berbaiat setia kepadamu, semua pun ikut. Nah, sudah tenanglah keadaan. Ya, jadi ini adalah
singkatnya ketentuan, pilihan dari Umar bin Khattab. Fa ahlussunnah wal jamaah salafan wa khalafan ala ana ahaqan nas bil khilafah ba'da Nabi Abu Bakar Siddiq. Maka ahlussunnah wal jamaah baik yang salaf maupun yang khalaf ya bersepakat bahwa orang yang terbaik menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Nah ini saudara-saudara, kenapa ini dimasukkan ke dalam buku akidah? Ya, kenapa ini buku akidah aku membahas Abu Bakar, kan cocoknya buat sejarah. Karena sosok Abu Bakar ini menjadi ikon dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya begini, kalau orang disodorkan bagaimana pendapat Anda terhadap Abu Bakar Siddiq, wah dia pengkhianat, berarti bukan Ahlussunnah. Gitu tuh. Bagaimana pendapat Anda terhadap pandangan Anda terhadap Abu Bakar Siddiq? Wah dia ngerampok. Maksudnya kudeta itu. Gitu kan? Nah itulah yang menjadi statement orang Syiah. Gitu. Itulah. Jadi ini menjadi tanda keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah memberikan apresiasi kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, ini kenapa ini dimasukkan ke dalam bab akidah? Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat salah satu bentuk akidah itu adalah meyakini pemimpin terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waqad fahima sahabatun muradas Mustafa min taqdimi fi salat. Ini ditandai dengan ya, pemahaman sahabat ketika Rasulullah harus mencari penggantinya saat imam sholat, maka yang didaulat oleh Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Ini maksudnya kenapa mereka berpendapat begitu. Wa ajma'u ala taqdim fil khilafah wa mutaba'atihi wa lam yatakhalaf minhu ahad. Saat beliau diangkat, didaulat, dibaiat oleh Umar bin Khattab menjadi khilafah, jadi khalifah, tidak ada satupun yang tidak setuju, gitu. Gak ada pada waktu itu. Cuma mereka berbeda pendapat siapa, karena Abu Bakar sendiri nggak mencalonkan diri, ya kan? Dah kalau memang kalian pengen milih sahabat muhajirin nih, saya ajukan ini, kata Umar bin Khattab yang dia, sama Ubadah bin Jarrah. Bukan dirinya, makanya orang nggak sepakat. Tapi Umar cekatan. Wah ini kalau begini nggak beres-beres. Saya berjanji setia padamu. Nah, semua diam, ikut satu demi satu. Ketika Abu Bakar dilantik. Nah, itu ceritanya. Kita lanjutkan. Wa indama su'ila Sa'id bin Zaid mata buya Abu Bakrin qala yauma mata Rasulullah karihu ayyabku ba'du yaumin walaisu fi jamaah. Ketika Sa'ad bin Zaid ditanya, kapankah Abu Bakar dibaiat? Mereka mengatakan pada hari kematian Rasulullah. Karena mereka tidak ingin umat itu masih ada, sementara nggak ada pemimpinnya. Walaisu fi jamaah. Tidak berjemaah. Mereka tidak mau. Jadi kalau nggak ada pemimpinnya, berarti nggak berjemaah. Waqad naqala jama'atun min ahlil ilmi al-mu'tabirin ijma' sahabat wa man ja'a ba'dahu min ahli sunnah wal jamaah alan Abu Bakrin aula bil khilafah min kulli ahad. Nah, semua orang sepakat ya, dari ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang terpandang, bahwa yang paling pas menggantikan Rasulullah memang Abu Bakar Siddiq. Wahadi bantu aqwali ahli ilmi. Inilah pendapat ahli ilmu. Qala Khatib Baghdadi ajmal muhajirin wal ansar ala khilafati Abu Bakrin. Qalu lahu ya khalifata Rasulullah. Mereka memanggilnya khalifata Rasulillah. Khalifah itu pengganti. Ya, nanti di istilahnya ya, yang panggilan ini Abu Bakar Siddiq ini nyaman dipanggil khalifatur Rasulillah. Wahai khalifah gitu. Tapi nanti Umar tidak. Umar lebih nyaman dipanggil Amirul Mukminin. Tuh. Karena kalau nanti khalifah, nanti akan ada dua. Khalifah gitu. Ya.
Contohnya Umar dilantik, nanti panggilannya jadi pengganti dari pengganti Rasulullah. Kan panjang nanti belakangnya pengganti kata pengganti banyak. Tuh, makanya Umar bin Khattab berkreasi, udah saya dipanggilnya Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Tapi kalau Abu Bakar dipanggilnya Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Itu masalah yang kedua. Ya, tadi masalah kematian Rasulullah, yang kedua tentang pengangkatan siapa setelah Rasulullah, yang ketiga melangsungkan pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah yang tertunda. Jadi beliau saat hidup pernah pesan-pesan apa? Ini ditunaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kan salah satu tugas dari orang yang hidup kepada yang mati ini kan menjalankan pesan. Ya, diantara kan utang. Ya kan? Nah, sehingga ahli keluarga bicara kalau ada sangkutan utang atau piutang, jadi almarhum ini ngutangin orang gitu. Siapa yang merasa punya utang, tolong sampaikan juga. Jangan utangnya aja. Kan yang terjadi kan utang, piutang juga sama. Mohon dibicarakan di rumah. Yang tersangkut utang dan piutang. Bukan utang dan piutang saja, janji termasuk. Janji. Nah, janji inilah yang oleh Abu Bakar Siddiq dilangsungkan. Apa itu? Penyiapan perang. Nah, Rasulullah pernah menyiapkan perang beberapa hari sebelum kematiannya, mengangkat Usamah. Ya, mengangkat Usamah. Usamah ini umurnya baru 16 tahun. Diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin perang. Menjadi komandan perang. Sehingga orang-orang berkeberatan. Wah, kayaknya perlu diralat ini. Masa Usamah yang jadi komandan? Mungkin Rasulullah sakit ya kali ya. Jadi gitu kata sebagian orang ngomong itu. Nah, kita lanjutkan. Fil amil hadi asyar, di tahun ke-11, nadaban Nabi Nas li ghazwi Rum bil Balqa wa Falesin. Rasulullah pada tahun 11, di tahun kematian beliau, ya, itu mendelegasikan perang melawan Romawi dan Palestina. Tuh, sudah menjadi target. Wa fihim kibaru muhajir wa ansar. Yang ikut perang itu sahabat-sahabat senior. Tapi komandannya diserahkan kepada Usamah. Usamah ini umurnya 16 tahun. Makmumnya udah tua-tua. Qala Hafidz Ibnu Hajar mencatat, kana tajizu Usamah yauma sabti qablan mautin Nabi. Menunjuk Usamah itu pada hari Sabtu. Rasulullah wafat hari Senin. Ya, Minggu Senin. Jadi 2 hari sebelum kematian. Wa kana ibtida'u dzalika qabla maradin Nabi fanaban nas li ghazwi Rum fi akhir Safar. Jadi Rasulullah menunjuk Usamah untuk memimpin perang di akhir bulan Safar. Ya. Wa da'a Usamah faqala sir ila maudi maktali abika. Kata Rasulullah mengangkat Usamah, pergilah kamu ke tempat terbunuhnya bapakmu. Jadi Usamah ini punya bapak, matinya di sana. Fa'autihumul khaila, injakan kudamu ke sana. Faqat walaitu ka hadzal jais. Aku serahkan prajurit askar ini kepadamu. Begitu kata Rasulullah. Tsumma maridan Nabi ba'dal bad'i bi tajhiz hadzal jais bi yaumain. Setelah Rasulullah mengatakan itu, 2 hari kemudian belum sempat berangkat pasukan ini, beliau sakit. Wastada wajhuhu falam yakhruj hadzais wa dzalamu askaran bil jiraf. Jadi pasukan yang sudah disiapkan ini belum berangkat karena mendengar Rasulullah sakit. Mereka tetap membangun kemah di suatu tempat, ya. Wa raja ila Madinah ba'da wafatin Nabil Karim. Nah, setelah mendengar Rasulullah wafat, mereka pun pulang ke Madinah. Pasukan ini enggak jadi, singkatnya. Waqat hasalat tirabu ba'da wafati birtidad di bandil Arab wa nujumi nifaq
libathil fitnah bain muslimin fara'a ba'du sahabat adama infadhi Jaish Usama ridwanullah alaihi. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang murtad. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah murtad. Orang-orang munafik juga banyak bekerja untuk membuat kegaduhan. Maka orang-orang berpendapat sebaiknya pengiriman askar ini ditunda. Gitu kan? Falamma tawal Siddiq al-khilafah amara rajulan fil yaumi tsalits min mutawaffa Rasulillah ayunada finnas. Setelah hari ketiga wafat Rasulullah, jadi berarti sudah diangkat ya, hari ketiga pengangkatan Abu Bakar Siddiq, beliau berteriak memanggil askar-askar itu. Nah, ala yabitana fil Madinah ahadun min jaishin Usama ila kharaja ila askar bil jiraf. Maka semuanya bergabung. Tidak ada orang di Madinah yang waktu itu nginep di Madinah kecuali bergabung dengan pasukan Usama. Ibnu Katsir, Hafiz Ibnu Katsir mengatakan lama waqat hadil umur asyara katsirun minan nas ala Siddiq ala yunafid jaisa Usama. Ada sebagian orang yang mengusulkan sebaiknya Usama diganti. Jangan beliau, terlalu muda. Ya, masih 16 tahun. Masa iya bisa jadi komandan perang? Gimana? Jenderal. Mimma jahaza bisa fi hal salama. Wa kana min jumlati man asyara dzalika, di antara yang mengusulkan itu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar, sebaiknya jangan Usama ya. Masih muda banget ini, apa ya bisa? Famtana Siddiq min dzalik, tapi Abu Bakar Siddiq tidak mau. Wa aba asyadal iba ila ayunafid jaisa Usama. Beliau tetap ingin melangsungkan pesan Rasulullah. Kata beliau, wallahi demi Allah, la uhilu uqdatan aqadaha Rasulullah. Aku tidak akan mengurai benang yang sudah diikat oleh Rasulullah. Maksudnya janji Rasulullah yang udah diangkat tidak mau diturunkan. Walau annal kilabat jarat bi'ar juli ummahatil mu'minin. Meskipun anjing menggigit istri-istriku, la ajhazanna jaisa Usama. Aku tetap akan memberangkatkan Usama. Wa amal haras yakununa haula Madinah. Lalu beliau pun meminta beberapa orang untuk untuk piket ya, untuk piket di Madinah. Maksudnya menjaga Madinah. Fakana khuruju dzalikal waktu min akbari masalih wal halatil kal fasaru la yamurruna bihayyin min ahil Arab ila arabu minhum. Jadi tidak melintas askar dari Usama ini kecuali membuat orang-orang takut. Wa qalu ma kharajahu la min qaumin ila wa min antus syadida faghalabu arba'ina yauman. Lalu mereka pun menghilang selama 40 hari. Ya, maksudnya askar ini bertugas selama 40 hari. Wa yaqalu sab'in, ada yang mengatakan 70 hari. Tsumma abau salimina ghanimin. Kurang lebih 40 atau sampai 70 hari mereka pun pulang ke Madinah dengan selamat dan mendapat ghanimah. Menang maksudnya. Ya, karena orang-orang Madinah ini pada nggak mau ikut. Sebagian ya. Sebagian yang ragu nggak mau ikut. Tapi itu ternyata selama 40 atau 70 hari pasukan ini pulang dengan kemenangan. Summa raja'u wa hadza dalilun ala quwwati imanis Siddiq wa quwwati imtithali fima amara bihin nabi wa li hadza hasala naf'ul azim bi infadhi jaisi Usama kama huwa ma'lum. Nah, inilah satu petunjuk bahwa keimanan Abu Bakar Siddiq sangat tinggi sehingga beliau tidak akan membubarkan janji Rasulullah. Apa yang sudah direncanakan tidak akan digagalkan. Ya, jadi keimanan Abu Bakar ini sangat tinggi sekali. Nah, terakhir yang dilakukan dicatat dalam buku ini adalah memerangi orang murtad. Jadi setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah merasa
orang yang berjanji dengan dia sudah mati. Karena itu udah bebas. Jadi mereka muslim itu karena terikat perjanjian dengan Rasulullah. Segen gitu sama Rasulullah. Maka orang-orang ini ketika mendengar Rasulullah wafat, mereka keluar lagi. Nah, Abu Bakar pun musyawarah, Umar memberikan usul, gimana kalau kita melakukan pendekatan. Kita rayu mereka, ya, supaya mereka sadar, seharusnya orang beriman jangan begitu. Nah, bagaimana? Nah, Abu Bakar menyatakan, aku tidak akan geser. Apapun yang sudah mereka lakukan di zaman Rasulullah, lalu mereka tidak lakukan lagi, aku akan perangi. Terutama yang diperangi oleh Abu Bakar, orang murtad, dan orang yang tidak bayar zakat. Jadi mereka nggak mau bayar zakat lagi. Apa yang sudah mereka satu utas tali yang mereka berikan pada Rasulullah, sekarang nggak diberikan lagi, aku akan perangi. Nah ini tegasnya Abu Bakar Siddiq, padahal tadi dia cengeng. Sementara Umar malah ngerem. Yang tadinya kenceng malah ngerem. Apa nggak sebaiknya kita omongi dulu gitu. Nggak ada begitu. Nah inilah ya kepiawaian dan heroiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak ada sebutan sih ya untuk Nabi radhiyallahu anhu, untuk sahabat. Biasanya itu sebutan untuk umat sih. Kalau masih hidup al-mahfuz, kalau meninggal almarhum, mendapat rahmat, gitu. Nggak ada Rasulullah panggil almarhum Muhammad, nggak ada. Almarhum Abu Bakar Siddiq, nggak ada. Ya radhiyallahu anhu untuk sahabat, gitu aja. Itu hanya basa-basi aja kita. Maksud untuk membedakan orang yang sudah meninggal. Jadi nggak ada sunah-sunahnya, suruh begitu. Ya, menempatkan kata-kata itu bahasa Indonesia aja saya pikir. Tapi kalau doa mungkin rahimahullah gitu. Bukan almarhum, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ya. Yaitu bahasa Indonesia, almarhum itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi sudah dialihfungsikan menjadi bahasa Indonesia. Memang saya kenal dia gitu kan. Dia kalau udah mati ini manggilnya gimana? Kan almarhum. Kalau almarhum itu diganti dengan rahimahullah, saya sudah kenal rahimahullah, itu kan orang siapa itu. Nah itu sudah kadung populernya begitu. Jadi almarhum ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu isim maf'ul yang sudah dirahmati. Nah, kalau rahimahullah itu kan menggunakan kata kerja. Semoga Allah merahmatinya. Sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Sama dengan kalau kita menghindari kata almarhum ya mendiang. Mendiang itu. Mendiang bahasa apa sih? Asalnya maksudnya. Takutnya mendiang itu salah lagi gitu. Seperti sembahyang itu kan dulu sholat diartikan dengan sembahyang, ternyata sembahyang sembahyang, yang itu dewa. Menyembah dewa. Salah. Udah sholat aja gitu untuk menghindari itu. Jadi ada bahasa agama yang kemudian dialihkan itu maknanya salah gitu. Karena nggak kompromi. Seperti sekarang ini suka kita dengar dengan marwah. Itu akan menggugurkan marwah DPR. Kalau marwah mah sofa lawan. Sofa marwah. Bukit itu. Yang benar itu bukan marwah, muru'ah. Benar itu muru'ah. Cuma muru'ah itu kalau ditulis huruf Latin kan kayaknya marwah. Ya kan? Kalau orang nggak bacaan cepet itu. Mimnya kan U, marwah gitu. Gantinya pada muru'ah itu gengsi. Ya wibawa. Tapi orang suka marwah. Kalau ini akan menghilangkan atau mengurangi marwah DPR. Marwah melawannya sofa. Sofa, marwah, syiar Allah. Min syairillah. Nah itu aja tambahannya. Itu Pak. Jadi ada nggak kata-kata begitu
di depan sahabat nggak ada, almarhum nggak ada, almarhumah. Jadi bisa beliau gitu kan, beliau semoga mendapat rahmat Allah, rahimahullah. Kan dalam ayat Quran ada wal ansaru radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Qurannya ada. Cuma Rasulullah nggak pernah menyebut radhiyallahu anhu. Itu kesepakatan kayaknya umat. Kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan. Kalau untuk nabi-nabi lain selain Nabi alaihi salam. Kemudian untuk untuk umat sahabat radhiyallahu anhu. Tapi ada di Bulughul Maram Ali alaihi salam. Nah ini menurut banyak ahli sunnah, ini pasti diriwayatkan oleh Syiah. Ibnu Hajar menulisnya itu alaihi salam. Kata beliau, memang beliau keberatan, tapi saya posisinya sebagai ahli riwayat. Jadi kalau saya ganti alaihi salam dengan radhiyallahu an, saya sudah cacat, karena saya mengubah gitu. Cuma dia kasih catatan, saya berkeberatan dengan kata-kata ini. Dari Ali alaihi salam gitu, ada kata-kata begitu di Bulughul Maram. Itu Pak. Jadi tergantung kita, kata Dr. Aid Korni, suatu perkara kalau salah itu harus segera diralat. Sebab kalau dia sudah memasyarakat, nyambutnya susah. Pentingnya kata, pentingnya penamaan itu. Tadi almarhum itu disalahartikan karena sudah memastikan. Ya, sudah memastikan dia mendapat rahmat. Jadi nggak bolehnya di situ letaknya. Sementara kepastian itu tidak boleh, gitu kan? Sebab ada seorang sahabat waktu itu ada yang meninggal di depan Rasulullah, alhamdulillah dia sudah masuk surga. Oh kamu tahu? Rasulullah menegur. Oh, kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Harusnya yang kamu lakukan semoga. Waris dalam ajaran Islam definisinya itu adalah harta yang dibagi setelah kematian. Kematian pemilik harta. Yang masalah krusial di Indonesia, semua benda harus dimiliki oleh yang hidup. Ini yang jadi masalah di Indonesia ini. Setiap benda akan bernilai kalau pemiliknya hidup. Contoh, saya mau beli tanah di sini, rumah. Dijual, contohnya. Saya deketin, saya mau beli. Siapa namanya? Nah, Samsudin, contohnya. Mana orangnya? Udah mati. Wah, susah urusannya. Ya kan? Bener gak? Karena di Indonesia, harta itu harus dimiliki oleh yang hidup. Pemiliknya harus hidup. Nah, dalam ajaran Islam, waris itu setelah mati. Nggak boleh dirancang waktu hidup. Kalau dirancang waktu hidup, itu namanya hibah. Hibah namanya. Hibah itu diberikan waktu hidup. Apa boleh kita menyiasati waris supaya jadi hibah? Ya Allah yang maha tahu. Kalau kita berniat begitu, dia sudah memalingkan hukum Allah. Gitu. Jadi dalam warisan Islam ini, satu pemilik harta itu sudah mati. Gitu Pak. Saat pemilik harta itu meninggal, ahli warisnya hidup. Maka dia dapat waris. Walaupun sebelum dibagi dia meninggal. Contoh, naudzubillah. Waktu si A meninggal, dia hidup. Tapi minggu besoknya dia mati. Dia tetap waris, dapat waris. Harus dibagi. Nah, kemudian diwariskan lagi kepada ahli waris, lain lagi gitu. Urusannya lain lagi. Tapi dia tetap dapat warisan. Maka itu dalam Islam harta harus cepat dibagi. Setelah meninggal harus cepat dibagi. Sebab khawatir kita tidak bisa mendapat kepastian umurnya berapa nih yang masih hidup ini besok mati nggak? Yakin masih hidup saat dibagi? Kan nggak yakin. Nah itu rahasianya Pak. Jadi persoalan itu kalau kita siasati warisan yang menjadi dibagi sebelum meninggal, itu namanya hibah statusnya. Gimana hukumnya? Yaitu niatnya ingkar apa enggak? Anak tiri itu nggak punya hak.
Karena nggak ada hubungan darah. Anak tiri nggak punya hak. Iya. Anak tiri aja pokoknya nggak punya hak. Karena bukan darah yang mewarisinya. Dia hanya punya hak, namanya paling besar itu wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu begini. Ketika sakit, anak yang menjadi ahli waris nggak ada yang peduli. Ponakan yang sayang sama yang sakit ini dirawat dengan telaten, ya. Kemudian dia berpikir, anak-anak saya pengennya warisan doang. Jadi dia wasiat, harta saya berikan pada perawat saya. Maka hanya boleh paling tinggi sepertiga. Ya, warisan itu adalah hak keluarga. Warisan, membagi waris itu hak keluarga. Adapun hak individu, boleh setelah kita dapat, karena saya udah lulus, kan warisannya nggak membedakan usia. Ya, warisan itu membedakan jenis kelamin, tapi usia enggak. Jadi anak yang sulung, udah gede, maupun yang masih bayi, asal laki-laki, haknya sama dalam Islam. Karena saya merasa sudah lulus, sementara adik saya masih kecil, butuh biaya besar, ketika dia dapat bagian, dia serahkan. Itu setelah dibagi. Terima dulu, setelah itu untuk siapa itu terserah Anda. Kalau Anda kasihan, serahkan dulu. Jadi setelah hak kamu sekian, ya udahlah, saya umumkan hak saya berikan pada adik saya. Boleh. Tapi jangan sebelum dibagi. Kalau kita serahkan sebelum dibagi berarti ingkar pada hukum Allah, gitu. Itu aja bedanya. Jadi tekniknya saja. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Tapi memang hukum waris itu hukum yang bikin sebel. Sehingga Rasulullah juga dalam sebuah hadis yang menyatakan hukum Islam yang paling mulai hilang, yang akan mulai merotol lah sehingga pertama merotol itu adalah hukum waris. Akan tidak dipakai oleh umat Islam. Karena itu dia alasannya begini dan begitu. Yang hilang pertama syariat itu adalah hukum waris. Yang terakhir adalah sholat. Kalau nggak salah itu ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh pada hukum-hukum Allah. Supaya kita tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Dan tetap melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan memberikan hadiah masa depan yang cerah buat putra-putri kita. Membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.